Oke teman-teman, kembali lagi bersama di Infinity Channel. Jadi jika teman-teman punya komputer radiografi kayak gini ya, terus kalian cuman ada satu komputer. Ini aku ngomongin soal radiologi ya, jaringan file sharing ataupun PACS. Kalian punya CR satu biji film misalnya, terus kalian pengen PACS dan komputer kalian cuma satu, itu nggak bisa, karena ini udah saya bikinkan skemanya untuk sistem PACS. Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Kalau bagian IT pasti paham kok. Bagian apa IT pasti paham kok, kecuali IT-nya IT lulusan orang dalam ya. Mustahil udah lulusan IT tapi tidak tahu tentang IP address. Oke, jadi gue akan jelasin sesimpel mungkin. Jadi inilah skema atau mapping radiologi PACS versi 24 versi aku ya, yang udah ku praktekkan di rumah sakitku. Dan aku di sini adalah radiografer, bukan IT, tapi aku paham secara otodidak dan diajari juga oleh teknisi. Aku sudah berkali-kali menjelaskan ini ke bagian IT, tapi bagian IT itu banyak alasan. Jadi tanpa berbuat apa-apa, tapi mereka selalu ya, pokok intinya mereka nggak tahu lah tentang apa yang ku jelaskan. Jadi untuk membuat PACS itu mudah-mudahan bisa membantu ya dari video ini. Teman-teman butuh satu komputer untuk server, dan di dalam komputer ini nanti diinstalkanlah aplikasi Ortang, dan komputer ini harus on terus. Satu komputer untuk server, terus satu komputer lagi untuk admin ya, untuk admin. Ini untuk nanti pelayanan, daftar pasien, bikin hasil nanti di sini. Terus satu lagi komputer dokter radiologi. Ini nanti sama pentingnya sama komputer admin. Komputer admin sama komputer dokter radiologi itu sama persis. Dia harus bisa connect ke aplikasi pelayanan RS. Dia juga harus connect ke Dikom Viewer atau Radia. Nah sama, bawahnya juga sama. Nah, dari 3 komputer ini itu harus ada dulu. 3 komputer ini harus ada dulu untuk mengaplikasikan PACS. Ini nggak saya hitung ya. Komputer ini nggak saya hitung karena komputer ini itu udah bawaan dari Fujifilm atau bawaan dari komputer radiografi kalian, atau vendornya, terserah vendornya Fujifilm, Cestream, GE, Agfa, banyak tuh kan Fujifilm, banyak tuh kan komputer radiografinya. Kalau di sini saya pakai Fujifilm. Nah, dari keempat komputer ini itu disegmentasikan. Segmentasikan dalam artian jaringannya tuh harus IP address-nya harus sama. Ya, IP address-nya harus sama. Di komputer server kita permanenkan ini. Saya bikin 2 adapter. Adapter colokan LAN-nya harus 2. Di komputer server colokan adapternya harus 2. Yang satu colokan adapternya disetting mati atau disetting permanen, disetting manual ke IP address 172.16.110. Nah, ini IP address satu segmen. Nah, dipermanenkan di jalur switching untuk dibagikan ke komputer CR. Kenapa satu segmen? Karena komputer ini nggak boleh ada internet, atau komputer CR ini nggak boleh ada internet. Jadi kita harus ngikutin IP permanennya si alat ini.
Jadi kita masukin IP address-nya 172, sampaikan ya, 172.16.1 sekian-sekian, 172.16.1 sekian-sekian, 172.16.1 sekian-sekian. Ini untuk IP di adapter permanen atau di adapter segmentasi. Nah, masing-masing komputer itu harus punya 2 adapter. Yang satu adapter untuk segmentasi, yang satu adapter untuk internet. Nah, di komputer pelayanan harus ada internet kan. Nah, di komputer radiolog juga harus ada internet karena untuk mengakses aplikasi layanan atau aplikasi rumah sakit, sistem rumah sakit lah, sistem pelayanan. Nah, kita masukkan lagi atau instalkan lagi atau tambahkan lagi adapter. Nah, adapter ini dia mengikuti IP address-nya modem. IP address-nya modem 10.10.10.10. Nah, kita colokkanlah nanti kabelannya di adapter nomor 2. Ini kita konfigurasinya aja jadi otomatis. Yang colokan non segmentasi ya. Jadi ada 3 komputer server, komputer pelayanan, admin, dan komputer dokter radiologi. Itu harus ada 2 colokan adapter LAN. Yang satunya untuk segmentasi, yang satunya untuk internet. Nah, sekarang ketika udah ada nih komputer 3 ini udah tersedia nih di komputer. Nah, komputer ini bisa dimasukkan ke ruangan dokter, ruangan pelayanan. Komputer ini didekatkan ke mesin CR juga enggak apa. CR, jadi komputer CR dan komputer server itu saling dekatan juga enggak apa. Nah, sekarang kita ngomongin aplikasinya. Jadi setelah segmentasi IP address udah siap semua nih, udah terhubung semua nih. Pastikan IP address-nya saling terhubung ya, saling terhubung. 3 komputer wajib ada internet karena untuk pelayanan, dan satu lagi komputer server juga wajib ada internet karena untuk server PACS. Jadi gambar di komnya nanti diserap oleh komputer server. Nanti dari komputer server kita bisa mengakses drive di server pakai komputer admin dan komputer radiologi, bahkan pakai HP juga bisa. Nah, ketika sudah siap semua, IP address juga udah siap, terkoneksi dengan baik, internet juga udah lancar, kecuali komputer CR itu jangan ada internet. Sekarang kita masuk ke aplikasinya. Di komputer server ini wajib aktif terus ya, wajib on terus. Jadi nanti dari CR nanti di settingnya ke sini. Jadi foto atau file-file dari CR ditembak ke sini, nanti masuk ke sini. Ini seumpamanya komputer server. Ini udah saya instalkan Ortan. Nah, dia bentuknya web ya, localhost. Dia bentuknya web, dan ini webnya ini berada di cloud atau berada di internet. Kita bisa akses drive-nya Ortan ini seperti OneDrive. Bedanya OneDrive itu kan bayar, tapi Ortan ini gratis. Dan kita bisa lihat list filenya di sini. Tapi ini khusus untuk file dikom aja. Jadi intinya Ortan ini dia, coba saya tampilkan salah satu
file ya, ada yang udah masuk ke sini tadi filenya. Search utility sebentar. Nah, ini ada file. Jadi file inilah yang nanti studis. Ini pasien atas nama Nur Rahman dan satu lagi pasien atas nama Ajakar, anak ya. Ini pasien 1, pasien 2, malah keklik pula. Pasien 1, pasien 2 itu nantinya bisa langsung ditarik datanya, diambil datanya dari server yang berada di cold, berada di server, bisa diambil datanya, bisa dicek lewat HP. HP-nya wajib ada aplikasi di komputer dan disetting IP address-nya ke sini, ke server. Jadi lebih simpel ya, mau di mana aja juga bisa baca fotonya. Nah, setelah diambil nanti masuknya ke aplikasi Radian. Nah, dari Radian ini atau dari di Computers ini harus dikonfigurasikan IP address-nya ke sini. Aplikasi Radian untuk menyerap atau mengambil gambar dari server. Nah, kalau SIM RS ataupun pelayanan RS aplikasinya itu nanti kita ngetik deskripsinya di situ atau menulis hasilnya di situ. Di aplikasi Radian untuk ngebaca foto, aplikasi Radian untuk mengisi hasil bacaan tersebut. Dan ngebaca foto itu bisa lewat tablet. Tablet koneksinya kemana? Ke WiFi bisa, ke paket data juga bisa, asalkan ininya udah open file sharing, gate-nya udah kebuka, jadi cold-nya itu bisa diakses oleh tablet. Dan IP address dari tablet ini dimasukkan, address dicantumkan ke aplikasi di komputer. IP address tabletnya bisa random, nggak apa-apa. Yang penting setelah install di komputer nanti cantumkan IP address ini. Nah, fasilitas. Sekarang ngomongin fasilitas. Tadi saya ngejelasin komputer ya. Fasilitas komputer wajib ada 3 untuk bisa menjalankan PACS. Terus saya ngomongin soal fasilitas jaringan. Fasilitas jaringan itu teman-teman kalau ingin PACS itu wajib, yang pertama adalah switching ada 2. Terus tambahan adapter LAN ini bisa teman-teman cek sendiri aja di Shopee, banyak ya, harga 30 ribuan juga banyak nih. Berarti sediakan 1, karena ada colokan LAN bawaan komputer itu udah bawaannya cuman 1. Nah, nanti kita beli lagi 1 adapter LAN, 2 adapter LAN, 3 adapter LAN. Nah, terus ya fasilitas kabel-kabelannya ini, itu fasilitas yang harus diadakan supaya PACS-nya berjalan. Jadi mudah-mudahan sampai sini bisa ngebantu ya untuk teman-teman yang ingin menggunakan PACS di radiologi teman-teman. Jadi kalau teman-teman cuma punya CR, ingin pakai PACS, ya kalau nggak ada fasilitas ini ya percuma. Jadi gitu ya, harus ada fasilitas ini yang supaya sistem PACS ini bisa terjalankan gitu ya. Kalau ada pertanyaan ataupun yang bingung-bingung, boleh ketik-ketik aja di kolom komentar ya. Ini sudah berhasil saya lakukan di radiologi saya. Thank you.